Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video kali ini kita akan membahas tentang polusi. Seiring dengan perkembangan zaman, keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhannya menimbulkan berbagai permasalahan seperti polusi. Dewasa ini tingkat polusi terjadi semakin meningkat. Adanya perluasan lahan dengan pembakaran hutan, industri yang menghasilkan limbah, dan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang menghasilkan asap menambah tingkat polusi pada bumi ini. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan polusi? Polusi sendiri memiliki pengertian pengotoran tentang air, udara, dan sebagainya. Ada banyak sekali polusi yang terjadi di bumi ini, mulai dari polusi udara, polusi air, hingga polusi tanah. Nah, untuk memahami tentang polusi lebih dalam lagi, mari kita simak video ini selengkapnya. Pengertian polusi. Polusi adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, maupun materi ke dalam lingkungan sehingga menyebabkan lingkungan kurang atau tidak berfungsi sesuai peruntukannya. Nah, dalam pengertian lebih lengkap, polusi adalah perubahan yang kurang menguntungkan terhadap lingkungan yang disebabkan oleh hasil aktivitas manusia secara keseluruhan ataupun sebagian, melalui pengaruh langsung maupun tidak langsung dari perubahan dalam susunan kimia fisika, tingkat radiasi, pola energi, dan limbah dari organisme. Polusi dapat mengakibatkan perubahan unsur fisik, panas, biologis, dan kimiawi terhadap suatu lingkungan yang dapat menimbulkan bahaya atau potensi bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan makhluk hidup. Polusi dapat pula disebut sebagai pencemaran. Nah, zat yang menyebabkan polusi disebut sebagai polutan. Suatu zat dapat disebut polutan jika jumlahnya melebihi jumlah normal dan berada pada waktu yang tidak tepat atau berada di tempat yang tidak semestinya atau tidak tepat. Nah, sumber utama polusi dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah dari proses-proses alam, antara lain bencana alam seperti gunung meletus, petir atau halilintar, dan pembusukan biologis. Sedangkan yang kedua adalah dari aktivitas atau kegiatan manusia. Nah, ada beberapa faktor penyebab terjadi pencemaran sebagai hasil sampingan dari kegiatan manusia ini. Yang pertama adalah faktor industrialisasi. Nah, misalkan industrialisasi pertambangan, transportasi, penyulingan, dan pengolahan bahan hingga menghasilkan barang yang dapat digunakan, dan pemanfaatan bahan bakar untuk menghasilkan suatu energi. Kegiatan industrialisasi ini tentu akan menghasilkan zat buangan atau limbah yang berpengaruh langsung sebagai sumber utama polusi. Nah, yang kedua adalah faktor urbanisasi. Dalam faktor urbanisasi ini terkait dengan pembukaan hutan untuk perkampungan, industri, sistem transportasi, serta penimbunan sisa-sisa buangan dan hasilnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kepadatan penduduk. Faktor kepadatan penduduk kaitannya dengan meningkatnya kebutuhan tempat tinggal ataupun perumahan, pangan, kebutuhan energi, dan barang-barang pendukung lainnya. Kemudian yang keempat adalah cara hidup. Faktor cara hidup ini terkait dengan penggunaan barang kebutuhan secara berlebihan sehingga terbuang percuma, serta tuntutan akan kemewahan yang menyebabkan pemborosan energi. Dan yang terakhir adalah faktor perkembangan ekonomi. Meningkatnya penggunaan bahan sumber daya, misalnya BBM, hasil hutan, serta sisa-sisa buangan sebagai hasil sampingan produksi barang-barang kepentingan dalam pabrik, dan meningkatnya bahan pencemar. Ada dua unsur yang menyebabkan terjadinya polusi, yaitu unsur kuantitatif dan unsur kualitatif. Unsur kuantitatif terdiri atas unsur-unsur yang secara ilmiah telah terdapat di dalam alam, tetapi jumlahnya bertambah sedemikian banyaknya sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Hal ini terjadi disebabkan oleh bencana alam, perbuatan manusia, dan lain sebagainya. Contoh unsur kuantitatif adalah karbon, nitrogen, dan fosfor.
Nah, kemudian dari unsur kualitatif. Unsur kualitatif terdiri atas unsur-unsur yang terjadi diakibatkan oleh berlangsungnya persenyawaan yang dibuat secara sintetis. Contohnya adalah pestisida dan deterjen. Nah, dari sinilah kemudian terbentuk menjadi beberapa jenis polusi. Jenis polusi yang pertama adalah polusi udara. Polusi udara disebabkan oleh debu, partikel-partikel, asap pembakaran, asap rokok, dan gas. Polusi udara dapat menyebabkan berbagai macam penyakit pernapasan. Nah, kemudian yang kedua adalah polusi tanah. Polusi tanah umumnya disebabkan oleh pencemaran sampah rumah tangga. Selain itu, polusi tanah juga disebabkan oleh insektisida dan pestisida yang digunakan petani untuk membasmi hama tanaman. Kegiatan industri penambangan juga dapat merusak tanah. Kemudian yang ketiga adalah polusi air. Nah, polusi air ini terjadi jika sumber-sumber air seperti laut, danau, ataupun sungai telah tercemar sampah dan limbah berbahaya. Akibatnya, air tidak lagi bisa digunakan. Polusi air banyak disebabkan oleh limbah industri dan rumah tangga yang dibuang ke sungai. Misalnya sampah organik, air deterjen, minyak bumi, pupuk buatan, dan pestisida. Limbah tersebut akan menyebabkan pencemaran air sehingga menimbulkan bau tak sedap dan menurunnya kadar oksigen air yang membahayakan kehidupan organisme air. Indikator air telah berpolusi adalah perubahan bau, warna, rasa, dan suhu. Kemudian yang keempat adalah polusi suara. Polusi suara diakibatkan oleh adanya berbagai macam suara dalam berbagai kekuatan suara. Misalnya suara bising kendaraan. Polusi suara dapat menyebabkan gangguan pada sistem pendengaran, gangguan psikologis, naiknya tekanan darah, dan gangguan kesehatan lainnya. Nah, itulah jenis-jenis polusi. Nah, kemudian selanjutnya ada sebuah kuis. Seekor elang tiba-tiba mati setelah memakan ular. Setelah diselidiki, ternyata ular telah memakan ikan dan ikan telah memakan tumbuhan air yang telah tercemar oleh limbah pestisida. Peristiwa ini menunjukkan rusaknya ekosistem akibat pencemaran apa? Coba tulis jawaban kalian pada kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.